Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah dan ngaji ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, masih berkaitan dengan berita yang tiap hari viral, yakni tentang perdukunan. Nah, kali ini kita fokus untuk membahas tentang beberapa ustadz ya yang menyesatkan dan melarang untuk mempelajari beberapa kitab yang membahas tentang perdukunan, perkelenian, sihir. Nah, kitab itu adalah Al-Awfaq dan Syamsul Ma'arif Kubro. Nah, teman-teman sekalian, kedua kitab yang oleh sebagian ustadz ini disesatkan dan haram untuk dibaca, ini kita harus tahu dulu ya profilnya. Jadi kitab Syamsul Ma'arif Kubro itu karya besar dari Syekh Ahmad bin Ali Yusuf Al-Buni Al-Maliki. Jadi beliau adalah mazhab Maliki Al-Jaziri. Jadi beliau lahir di kota An-Naha Al-Jazair. Ulama ahli sufi, luar biasa beliau. Nah, kitab Al-Awfaq itu adalah karya besar dari Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, Sultanul Aulia. Jadi Hujjatul Islam ya. Jadi luar biasa. Nah, tentu kedua kitab ini tidak mungkin diciptakan, di tasnif ya, dikarang kalau memang ini menyesatkan dan haram untuk dipelajari. Ya sangat aneh. Dan beliau-beliau kita akui kedua orang ini adalah ulama-ulama besar. Lah, masalahnya adalah siapa yang mempelajari dan untuk apa. Lah, ini permasalahannya. Jadi kalau di pondok pesantren ini harus kita jelaskan di masyarakat ya, bahwa kitab-kitab seperti ini yang membahas tentang sihir ya, tentang hal-hal gaib seperti ini, tidak semua santri boleh untuk mempelajari. Jadi ada batasan-batasan usia tertentu, pendidikan setrata tertentu, dan kemudian dijelaskan tentang apa maksud dan tujuannya. Nah, ini penting kita sampaikan. Jadi sangat tidak logis kalau ini kemudian diciptakan oleh beliau-beliau, dikarang oleh beliau-beliau, kemudian kitab ini dianggap sesat dan haram dipelajari. Nah, ini yang sangat fatal menurut saya. Nah, kemudian bagaimana mempelajari kitab-kitab sihir itu? Nah, ini sesungguhnya kemarin di dalam pembahasan kita itu sudah kita sampaikan ya. Tapi coba kita kutip kembali bagaimana hukum mempelajari ilmu sihir. Karena kita harus yakin tentang akidah, tentang keimanan kita, bahwa salah satu dari tanda-tanda keimanan seseorang, ketakwaan seseorang adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yani orang-orang yang percaya terhadap barang-barang gaib. Karena yaumul kiamah gaib, surga neraka gaib, azab kubur gaib, jin gaib, malaikat gaib. Maka ini jangan sampai kemudian hal-hal semacam ini kita jauhkan dari keimanan kita. Karena memang ada, sihir itu ada gitu ya. Ini yang penting. Nah, coba disimak di dalam kitab Tahdhibul Furuq. Tahdhibul Furuq ini kitab yang besar ya, karya dari Syekh Al-Qarafi. Jadi Ahmad bin Idris bin Abdurrahman As-Sunhaji Al-Qarafi. Nama lengkapnya adalah Tahdhibul Furuq wal Qawaid As-Saniyah fil Asraril Fiqhiyah. Bisa disimak. Wa qala ba'dul ulama in kana ta'allumu sihri liyufarriqu bainahu wa bainal mu'jizat kana dzalika qurbatan. Jadi kalau mempelajari ilmu sihir, ini tujuannya adalah untuk membedakan antara sihir dengan karomah, antara sihir dengan mukjizat, dengan ma'unah. Maka hal ini adalah kurbah, dianjurkan. Sunnah hukumnya mempelajari ini. Jadi biar tahu mana ini sihir, mana yang bukan. Nah, wa kadzalika taqulu idza amila sihra bi amrin mubahin liyufarriqu bainal mujammi'aini ala zina au qat itorik bil bahda wa syahna au liyaktula jaisal kufri wa malikihim bihi au liyuki abihil mahabbata baina zawjaini au baina jaisil islami wa malikihim bihi fahadha kulluhu kurbatun fata'amal. Nah, ini yang harus kita pahami betul. Nah,
Demikian pula apabila kita mempelajari ilmu sihir ini dengan amrin mubahin, jadi media-medianya ini mubah. Media mubah di sini adalah seperti yang kita kupas di video sebelumnya. Kalau ini menggunakan azimah maka harus sesuai dengan aturan syariah. Kalau pakai mantra maka harus sesuai dengan aturan syariah. Quran misalnya, zikir semisal, pakai hisib-hisib yang telah diajarkan di dalam pondok pesantren. Kemudian kalau dia istighdam pakai khodam-khodam yang baik. Maka kalau amrin mubahin ini sudah terpenuhi, kemudian tujuannya sesuai dalam ibarat ini untuk semisal memisahkan kedua orang yang melakukan cinta terlarang, begitu, biar perisah. Ada seseorang yang bersepakat untuk melakukan kejahatan, biar saling dendam, biar tidak bersepakat, menjadi gagal. Atau di dalam khirobah, perang dengan kafir harbi, kita menggunakan sihir agar membunuh mereka. Atau untuk yuqiul mahabbah, menanamkan rasa cinta di antara dua suami istri yang sedang bertengkar, berjauhan. Atau untuk merekatkan persatuan umat Islam. Maka ini kulluhu dzalik kurbah. Maka ini semuanya adalah hukumnya adalah dianjurkan dan hukumnya mubah. Nah, dengan demikian kajian ini akan kita tutup dengan satu makalah yang luar biasa dalam satu syair, ya. Araftu syarra la li syarrin lakin litawakihi. Ini kata saya Al-Hamdani. Jadi saya mempelajari tentang keburukan, tapi bukan untuk melakukan keburukan itu, tapi untuk menghindari. Fa innaman la ya'rifu syarra minal khair yaqaufi. Karena orang itu kalau tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, maka bisa saja ia terjerumus di dalam keburukan. Dengan demikian maka sudah clear turats, ya, kitab-kitab yang dikarang oleh beliau-beliau ini harus tetap kita jaga, harus kita pelajari. Tapi yang paling penting adalah kapan kita harus mempelajari, kemudian untuk apa kita pelajari. Ini yang harus dipahami bersama. Tidak kemudian ini harus dimusnahkan, ini dianggap kitab-kitab sesat, haram dipelajari. Saya kira tidak bijak seperti itu dan tidak sesuai dengan tujuan dari beliau-beliau mengarang kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.